kabar adik-adik yang ada di rumah? Sehat kan? Puji Tuhan. Kalau saat ini kalian berkesempatan untuk berkebaktian sekolah minggu saat ini, berarti kalian diberkati sama Tuhan. Saatnya kita ibadah. Ya, yuk kita berdoa bersama-sama. Kita doa sama-sama. Yuk, tangannya dilipat. Konsentrasi ya. Maha besar Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Engkau beri kesempatan, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami bisa ibadah online Tuhan. Saat ini ibadah sekolah minggu, Engkau berkati kami semua yang ada di rumah, urapi kami semua yang ada di rumah, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, ibadah ya. Kita nyanyi sama-sama. Oke, siap? Semua nyanyi ya. Hatiku percaya. Haleluya Yesus. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya.
Yesus selalu menyertai kalian. Ya, meskipun kalian tidak tahu jalannya Tuhan, tapi kalian harus percaya kalau Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus ada di hati kalian. Yuk, kita sekarang memuji nama Tuhan. Ya, konsentrasi, fokus. Siap ya? Siap. HP-nya tidak di sliding gini. Harus tetap ibadah ya ibadah, Kak. Aduh, bosen sliding. Siap ya? Oke, musik. Yesus sudah panggil kalian. Kalau Tuhan Yesus panggil, jawab ya. Loh Mbak Ana, saya enggak dengar Tuhan Yesus panggil saya. Enggak, dalam doa. Ya Tuhan, aku mau dengar Engkau. Ya. Memang Tuhan enggak dipanggil. Siapa? Karin, enggak. Terus Besa, enggak. Tapi kalian berdoa. Ya. Oke, kita lanjut lagunya. Oke, siap? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan Yesus itu yang penolong kita. Nanti kita diangkat, datang Tuhan Yesus datang, terus kita diangkat. Kalian percaya? Percaya ya? Oke. Lanjut lagi. Ya. Nyanyi lagi. Yuk, siap? Semangat. Kalau ada apa-apa, loh kok sakit ya? Kok badanku anget ya? Katakan, dalam nama Yesus. Ya, katakan dengan sungguh-sungguh, dalam nama Yesus. Sembuh. Ya, Jo, kalau badannya anget, kok kayaknya ya pusing ya? Bilang, dalam nama Yesus. Dengan semangat ya. Katakan yang di rumah juga, dalam nama Yesus dengan semangat. Oke, siap? Siap. Ya Timo juga ya? Oke, siap. Yuk, musik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yuk semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Haleluya. Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, Timo, Jojo, kalau ada apa-apa, badannya ndak enak, kok anget ya? Badanku kok anget ya, gak pusing ya? Bilang, dalam nama Yesus, gitu ya? Adik-adik yang di rumah juga gitu. Kok gak enak ya, gak pusing ya? Dalam nama Yesus, minum obat juga bilang, dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama siapa-siapa, tapi dalam namanya siapa? Yesus. Siap? Siapkan kolektornya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita doa dulu untuk kolektor, ya. Ya, kita berdoa ya. Maha besar Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Berkati persembahan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, berkati kami semua yang ada di rumah juga Tuhan, Kau berkati. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Persembahannya ditaruh di kotak atau ditaruh di mana yang sudah dipersiapkan, ya? Sudah? Oke. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kalian, ya, hatinya.
tetap fokus. HP-nya ndak sliding gini. Kok ada yang bagus ya, ada iklan. Nah, ndak dilihat, tapi tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, siap. Ayo. Yuk, kita undang Tuhan Yesus hadir ya. Ayo belajar sama-sama. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, luruskan semua dosaku. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ya, dengan pelan-pelan, ya, oke. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk kemana? Masuk dalam hatiku. Katakan lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, pulihkan semua dosaku. Lagi, yuk kita
sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk berdoa, mohon pimpinan dari Tuhan. Ayo, Bu Hari tunggu. Semua sudah siap? Bapa yang di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan yang Engkau limpahkan kepada anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Mereka sudah memuji, memuliakan Tuhan dengan begitu semangat. Tiba saatnya anak-anak akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua, urapi anak-anak, pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati mereka semua, anak-anak yang ada di rumah, berikan senantiasa semangat di dalam mengiring Engkau. Berikan senantiasa sukacita, berikan kesehatan supaya mereka, Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu, boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan ini semua hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ya, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang besar, yang sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, coba siapkan Alkitabmu, siapkan catatanmu, supaya kalian bisa mencatat dan kalau sore diulang lagi, dibaca-baca lagi ya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak semuanya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan terdapat pada Matius 8 ayat 5. Judulnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Siapa yang menyembuhkan hamba seorang perwira tadi? Yesus. Ya, pinter. Nah, siapa yang disembuhkan oleh Yesus? Adalah hamba seorang perwira di Kapernaum. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Bu Hari mau bertanya, kalau kalian sakit, apa yang kalian pikirkan pertama kali? Pasti kalau sakitnya ringan, kalian bilang sama mama, lalu diobati. Ya. Atau mungkin kalau sudah diobati tidak sembuh-sembuh, kalian diajak orang tua pergi ke puskesmas atau pergi ke dokter. Ya. Tapi lupa kalian bahwa kalian adalah punya Tuhan Yesus. Ya. Sebelum pergi kemana-mana, panggil dulu Tuhan Yesus. Tadi kan sudah memuji Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Ya kan? Berarti kalau kalian mau mengundang Yesus, maka Tuhan Yesus akan datang untuk menolong kalian. Jadi kalau kalian sakit, jangan bingung, jangan panik. Tapi kalian ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan kalian. Ya. Seperti seorang hamba perwira di Kapernaum ini. Kita baca ayatnya ya, judulnya dulu. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 5 sampai 13.
Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ya. Ketika Yesus berada di Kapernaum, tiba-tiba datanglah seorang perwira mendapatkan dia itu Tuhan, ya, Tuhan Yesus, dan memohon kepadanya, minta tolong kepadanya. Nya besar, berarti nyanya itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Saya ulang, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ini adalah seorang perwira. Ya. Seorang perwira, seorang komandan, ya. Berarti punya kedudukan yang tinggi. Dia punya prajurit, punya anak buah yang banyak sekali. Ya. Kita lanjutkan ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya. Sampai di sini ya. Ini ada seorang perwira di Kapernaum. Dia punya seorang hamba. Hamba itu bawahannya. Ya. Perwira di Kapernaum ini adalah seorang perwira, seorang komandan, seorang pimpinan, ya. Nah, ini yang sakit adalah hambanya, anak buahnya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan apa-apanya, tapi hambanya, berarti anak buahnya. Anak buahnya sedang sakit, ya, sedang sakit lumpuh. Nah, ketika Yesus ada di Kapernaum, datanglah perwira ini kepada Yesus, ya. Datanglah perwira ini kepada Yesus. Nah, ini coba perhatikan ini. Nah, ini adalah seorang perwira, ya, seorang komandan. Seorang komandan ini datang kepada Yesus karena tahu bahwa Yesus sedang ada di Kapernaum. Nah, perwira ini datang kepada Yesus, bilang, Yesus, tolonglah, hambaku ini sedang sakit lumpuh. Ya. Dia berbaring, tidak bisa berjalan. Orang lumpuh ya berbaring ya, tidak bisa berjalan. Ya. Dia sedang berbaring lumpuh di rumah. Yesus, apa jawabnya Yesus? Ya, siap. Saya akan datang ke rumahmu sekarang juga. Apa katanya perwira ini? Yesus, aku ini tidak layak, ya. Aku ini tidak layak. Yuk kita baca lagi ya. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ya, seorang perwira ini, seorang komandan ini merasa bahwa tidak layak rumahnya didatangi oleh Tuhan Yesus. Ya, dia merasa tidak layak. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya. Ini adalah foto seorang hamba dari perwira tadi. Ini seorang bawahannya,
prajuritnya. Ya, dia sedang sakit lumpuh. Nah, seorang perwira ini dia tidak sombong, dia mau, ya, mau anak-anak, mau datang kepada Yesus demi kesembuhannya hambanya. Demi kesembuhan hambanya. Dia ingin hambanya ini, prajuritnya ini sembuh. Kasihan karena dia sakit lumpuh. Nah, kebanyakan kalau orang-orang sudah pangkatnya tinggi-tinggi, ya, itu tidak mau peduli sama anak buahnya. Kamu sakit, ya pergi ke rumah sakit sendiri. Ya, kamu berangkat sendiri. Tapi seorang perwira ini, dia adalah seorang perwira yang baik hati. Dia tidak sombong anak-anak ya, tidak sombong, tapi rendah hati. Ya, dia mau supaya hambanya ini disembuhkan, hambanya ini disembuhkan. Ya, dia maunya seperti itu. Dia datang kepada Yesus dan Yesus sebetulnya mau datang ke rumahnya perwira ini, tapi dilarang. Yesus, rumahku tidak layak untuk dimasuki Yesus. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Demikian ya, dia bilang begitu. Apa jawab Tuhan? Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Ya, ini ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seorang komandan, seorang pimpinan, seorang direktur itu mempunyai hak, ya, punyai hak untuk memerintah anak buahnya. Ayo datang, datang. Ayo kerjakan, kerjakan. Itu ya. Tapi seorang perwira ini dia rendah hati. Tuhan, aku ini seorang perwira tapi aku punya atasan. Di atasku masih ada pemimpin lagi. Ya. Aku ini juga hamba. Walaupun aku punya hamba, tapi aku punya atasan lagi di atasku yang pangkatnya lebih tinggi begitu ya. Pangkatnya lebih tinggi. Makanya perwira ini dia tidak sombong. Dia baik, dia rendah hati, dia mau mengusahakan supaya hambanya, prajuritnya ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya. Ketika seorang perwira itu bilang kepada Yesus, katakan saja, sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Yesus itu heran anak-anak. Heran kepada iman seorang perwira ini. Ya. Yesus mengatakan, tidak ada iman yang seperti engkau sebesar ini yang pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi iman seorang perwira ini sungguh luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang mampu dan sanggup menolong hambanya yang sakit lumpuh itu. Demikian juga anak-anak.
ya. Kalian harus percaya dan yakin bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong, bahwa Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan. Jadi kalau anak-anak sakit, kita tidak usah panik, tidak usah bingung. Kita panggil saja Tuhan Yesus supaya datang dan menyembuhkan kalian. Percaya anak-anak? Ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Ya, jadi kita tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Pertama kali yang harus kita ingat adalah Yesus. Kita panggil nama Yesus untuk menolong kalian. Kita lanjutkan ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, begitu kuat iman dari perwira itu. Ya. Dia percaya, ya, dia begitu percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup menolong anak-anak sekalian jikalau anak-anak sakit. Jadi kita tidak usah bingung, tidak usah panik, ya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kalau besok kalian sudah besar, ya, menjadi seorang pemimpin bangsa, kalian tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh sombong. Harus perhatikan, namanya pemimpin punya anak buah, ya. Harus perhatikan keadaan anak buahmu, ya, anak buah kalian. Seperti perwira ini, dia seorang perwira, tapi dia tidak gengsi untuk datang kepada Yesus, minta pertolongan buat hambanya yang sakit lumpuh. Dia tidak sombong, dia rendah hati. Demikian juga anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya. Kita juga harus meniru sifat dari perwira ini. Apapun kedudukan kita, kita harus tetap rendah hati. Kita harus ada belas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kalian, ya. Ini sudah diberi contoh oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus pulanglah, ya, menyuruh perwira itu pulang, dia sembuh. Benar anak-anak, ini dia sekarang sudah sembuh. Tadinya lumpuh, tidak bisa jalan. Apalah kok jalan, duduk aja tidak bisa, lumpuh. Tapi karena pertolongan Tuhan Yesus, maka hamba seorang perwira ini sembuh. Juga karena pertolongannya perwira, ya. Dia mau datang kepada Yesus untuk minta tolong buat hambanya, ya. Ingat anak-anak, ya. Kita mencontoh sifat dari seorang perwira ini. Walaupun dia seorang perwira, dia tidak sombong, tetap memperhatikan anak buahnya. Demikian juga kalian, ya, sebagai anak-anak Tuhan, apapun, bagaimanapun pangkatmu, apapun kedudukanmu, tinggi apapun, tetap harus rendah hati, tidak boleh sombong, karena Tuhan itu tidak senang, tidak menginginkan anak-anaknya itu menjadi orang yang sombong, orang yang congkak, ya, tidak mau rendah hati.
Mari kita belajar, ya. Kita belajar bersama-sama untuk menjadi orang-orang yang tidak sombong dan rendah hati. Ya. Demikian anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sederhana ini kiranya menjadi berkat bagi kalian semua. Mari kita tutup Alkitabnya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan. Ajar kami untuk semakin percaya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersandar kepadamu. Tuhan, berikan kami semua, anak-anak semua, mempunyai hati yang rendah hati, tidak sombong. Itulah yang Engkau inginkan buat anak-anak sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu termeterai di dalam hati anak-anak. Anak-anak mendengar, terlebih dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak semua. Berkati mereka semua, berikan kesehatan, berikan sukacita, tetap semangat di dalam mengiring Engkau, tetap semangat di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tugas sekarang ya, anak-anak yang kecil, kelas Samuel sama kelas Gideon, tugasnya apa? Nah, kalian kan belum bisa membaca, tapi mungkin kalau pas Gideon sudah ada 1-2 yang bisa membaca ya. Nah, kita ayat hafalan Matius 8 ayat 7. Matius 8 ayat 7. Itu untuk anak yang kecil, di video ya, dikirimkan ke guru. Kemudian yang besar juga sama. Ayat hafalan Matius 8 ayat 7. Ya, tapi ada tambahannya. Tambahannya apa? Kalian harus juga menghafalkan ya judul dari tema yang kalian, tema firman Tuhan yang kalian dengar barusan, yaitu apa? Matius 5 tadi kalian baca. Matius 5 tadi dibaca apa judulnya tadi? Nah, Matius 8 ayat 5, bukan Matius 5 ya. Matius 8 ayat 5. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Nah, itu pertama. Kedua, cerita sekolah minggu pada minggu pagi ini terdapat pada Matius 8 ayat 5 sampai berapa? Dan hafalan ayat hafalan Matius 8 ayat 7. Ingat ya, anak yang besar ayat hafalannya sama. Matius 8 ayat 7. Cuma ada tambahannya. Tambahannya apa? Menghafalkan tema cerita yang baru saja kalian dengar. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Di mana itu letak ayatnya? Pada Matius 8 ayat 5 sampai 13. Jadi untuk anak yang besar ada 3 tugas. Ayat hafalan, menyebutkan ayatnya, serta tema atau judulnya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Di video dikirim ke guru kelas masing-masing. Selamat mengerjakan tugas dengan baik. Semua mengumpulkan ya. Terima kasih. Tuhan memberkati.